Halo semuanya, perkenalkan nama aku Helen Patricia Simatupang dengan NIM 2019 1050 1064 mata kuliah Komputasi Perencanaan dari Prodi Perencanaan Wilayah dan Kota Universitas Jember. Pada video kali ini, aku mau menjelaskan cara membuat peta dari awal sampai akhir. Pada video ini terdapat materi terkait database map, atribut table, layout peta, digitasi, cara mengekspor peta, yang ini semua berdasarkan SNI atau sesuai dengan SNI. Selanjutnya terkait digitasi akan membahas tentang batas administrasi, jaringan jalan, sungai, fasilitas utilitas, lahan terbangun, dan data SHP lain yang terdapat pada SNI. Selanjutnya akan dilanjutkan di ArcGIS. Kita bisa klik New Map, lalu Blank Map, lalu klik OK. Lalu pada katalog, pertama kita akan memasukkan batas administrasinya. Pada kali ini kita akan menggunakan peta kelurahan. Itu dengan cara mendapatkan peta kelurahan, pertama kita harus mencari peta batas administrasi Kota Bekasi. Batas administrasi dapat dicari di website Indonesia Geospatial Portal. Selanjutnya langsung di-download dan dikoneksikan dengan ArcGIS. Ini saya sudah mengkoneksikannya. Lalu kita klik yang administrasi desa, lalu di drag. Nah, jika sudah, ini kan merupakan satu Kota Bekasi. Bagaimana cara mengambil hanya satu kelurahan saja? Misal, itu dengan klik selection by attributes, lalu layernya sesuai yang mau kita ambil data kelurahannya, lalu klik NAMOBJ, yaitu kelurahan, klik dua kali, lalu klik sama dengan klik get unique values, lalu pilih kelurahan yang ingin diambil batas administrasinya. Sama, klik dua kali, lalu klik OK. Lalu pada layers, klik kanan, klik data, export data, lalu pada menu file ini, terdapat browser, kita klik. Kita harus tahu di mana kita akan menyimpan batas administrasinya. Misal kita klik, namanya juga jangan lupa diubah, Kelurahan Ciketing Udik. Lalu jangan lupa format tipenya itu save file, lalu kita klik save. Klik OK. Klik yes, lalu dia akan muncul beda warnanya sendiri. Langsung kita hapus saja atau di unchecklist bisa. Klik remove. Lalu selanjutnya kita akan mengaktifkan base map-nya dengan klik add data, lalu yang klik add base map. Lalu klik imagery, klik add, ditunggu. Selanjutnya, ini sudah muncul, lalu klik pada batas administrasi, klik zoom to layer, biar kelihatan. Selanjutnya, agar kelihatan, kita klik pakai yang hollow. Lalu klik OK. Selanjutnya, kita akan memasukkan data ke Open Attribute Table. Ini datanya sudah disiapkan. Data tersebut bisa diambil dari BPS. Lalu, semua yang terkait data ini, dari tulisan, huruf kapitalnya atau huruf kecil, dan lain sebagainya, harus sama persis sesuai dengan apa yang ada di Open Attribute Table. Lalu kita bisa klik, untuk menyimpannya, kita bisa klik File, Save As dengan
format tipenya itu Excel 97 2003 workbook. Selanjutnya, caranya itu untuk memasukkan data Excel ke Open Attribute Table bisa klik batas administrasinya, lalu kita klik Join and Relates. Sebelumnya kita ke Open Attribute Table, kita akan memasukkan data SD, SMP, dan lain sebagainya. Di sini belum ada, lalu kita bisa klik Join and Relates, lalu klik Join. Choose the filenya itu nomor 1 itu sesuai, kita akan masukkan data kelurahan berarti NAM OBC, lalu klik data yang ingin digabungkan, data Excel-nya, lalu klik Add, dan jangan lupa validate join. Jika sudah ada tanda checklist hijau, maka data sudah berhasil, lalu kita klik OK. Kita akan mengeceknya di Open Attribute Table, kita dapat lihat bahwa ada data TK, SDN, SMPN, dan lain sebagainya yang ada di Excel tadi. Selanjutnya kita akan melakukan digitasi. Digitasi yang pertama kita akan melakukan digitasi terkait jaringan jalan. Di sini ada jaringan jalan raya. Sebelumnya pada katalog tadi kita membuat save filenya terlebih dahulu. Kita bisa klik new untuk folder penyimpanan save file pada new folder ini. Pada foldernya kita bisa klik new lalu klik save file. Misal jaringan jalan. Jalan biasanya itu menggunakan polyline, lalu klik edit. Kita akan gunakan koordinat sistem sesuai daerahnya masing-masing, lalu bisa klik OK, klik OK. Selanjutnya klik editor, start editing, jaringan jalan, OK. Lalu klik jaringan jalan lagi, di sini ada jalan. Nah, bisa langsung klik 2 kali. Nah, dia akan membentuk save file baru. Selanjutnya kita akan mendigitasi sungai. Kita zoom to layer dulu. Di batas administrasi tadi kan terdapat data sungai. Kita bisa memakai itu, lalu nanti kita buat lagi save file sungainya. Yang klik yang sungai ini, lalu di drag. Nah, biar kelihatan kita zoom to layer terlebih dahulu. Jaringan jalan sungai tadi. Nah, ini kan belum terlihat ya. Belum terlihat terlihat jelas, bisa kita ubah warnanya, misal kita warna kuning, lalu kita tebalkan garisnya. Nah, kuning ini merupakan sungai yang ada di Kelurahan Ciketing Udik. Tetapi ini kan satu kota Bekasi, jadi kita akan membuat save file baru untuk Kelurahan Ciketing Udik. Untuk tadi jangan lupa mengklik save edit agar tersimpan. Kita bisa stop editing terlebih dahulu, lalu klik katalog, running folder, kita klik seperti tadi new, save file, klik ke sungai. Biasanya sungai itu menggunakan polyline juga, lalu edit, koordinat sistemnya, klik OK. Lalu ini jaringan jalannya biar kelihatan, kita ubah warnanya menjadi warna ini. Nah, ini sudah ada. Lalu sungai. Agar dapat cepat kita menggunakan trace, yaitu editor, start editing, sungai, OK. Kita menggunakan yang ini, trace. Kita klik, lalu kita klik di sini.
Nah, dia langsung mengikuti bentuk yang ada. Lalu bisa klik 2. Nah, editor jangan lupa di save edit. Selanjutnya itu ada mendigitasi fasilitas dan utilitas. Kita stop editing terlebih dahulu. Ini kita bisa hapus Sungai Elana. Masih banyak sungai yang akan digitasi di Kelurahan Ciketing Udik, tetapi pada kali ini saya akan mencontohkan sebagian saja. Selanjutnya pada katalog klik New Save File, kita akan mendigitasi sungai, fasilitas dan utilitas. Misal kita akan mendigitasi terkait fasilitas utilisasi pendidikan. Nah, biasanya fasilitas dan utilitas itu menggunakan fitur tipenya itu yang point, yaitu karena menunjukkan suatu lokasi. Selanjutnya kita klik koordinat sistemnya, pilih sesuai dari masing-masing, lalu klik OK. Selanjutnya klik editor, start editing. Pendidikan, klik OK. Jangan lupa pendidikannya diklik lagi, lalu ya, pendidikan ada di sini. Ini merupakan ada sekolah, langsung diklik, lalu klik editor, save edit. Masih banyak fasilitas utilitas yang lain seperti sarana peribadatan. Selanjutnya ada niaga, perbelanjaan. Pada kali ini saya akan mencontohkan salah satu saja. Lalu kita zoom to layer. Selanjutnya kita akan mendigitasi terkait lahan terbangun, yaitu kita bisa mendigitasi lahan terbangun. Ada lahan terbangun terkait pemukiman, perdagangan jasa, industri, dan lain sebagainya. Kali ini kita mendigitasi lahan terbangun pemukiman. Kita bisa editor, stop edit, save edit dulu, editor, stop editing. Lalu pada katalog, klik yang new folder, new, save file, misal lahan terbangun permukiman. Lalu kita klik point. Kalau kita fitur tab-nya itu klik yang cloud mendigitasi sebuah lahan terbangun, kita menggunakan polygon. Lalu klik koordinat sistemnya. Oke terus. Selanjutnya editor, start editing, klik lahan terbangun pemukiman. Lahan terbangun pemukiman. Di sini merupakan pemukimannya, kita bisa klik. Kalau salah, kita bisa klik Ctrl Z. Dan zoom dulu. Misal, di sini ada salah satu pemukiman. Nah, bisa kita klik seperti ini. Nah, ini merupakan contoh, nanti bisa dirapikan. Selanjutnya, di sini masih banyak lahan terbangun yang bisa didigitasi. Terkait digitasi pemukiman tadi sudah, ada juga mendigitasi lahan terbangun perdagangan jasa, industri, dan lain sebagainya. Agar cepat, saya akan mencontohkan satu saja. Selanjutnya kita akan
membuat data SHP lain, yaitu terkait data SHP danau dan juga misal sawah. Ini kita editor, save edit terlebih dahulu. Stop editing jika ingin menambahkan save file lagi, lalu klik new save file. Kita langsung saja sawah, berarti sawah itu poligon juga. Edit 48S. Oke. Lalu satu lagi new save file dan satu lagi itu danau. Misal danau. Edit koordinat sistemnya. Oke. Selanjutnya kita editor, start editing. Misal kita ingin mendigitasi yang sawah. Sawah itu ada di ini nih. Sama seperti lahan terbangun tadi, kita bisa klik sawahnya terlebih dahulu, terus disesuaikan saja. Misal seperti ini. Seperti itu. Selanjutnya kita akan mendigitasi danau. Danau seperti sungai tadi, kita bisa zoom to layer terlebih dahulu. Terus klik katalog. Di sini ada danau. Pindahkan. Danau ke editor save edit dulu. Editor save edit. Yang danau tadi ini kita bisa hapus karena biasanya danau itu juga pada SNI sesuai SNI itu dia danau pakai poligon, pakai area. Kita remove danau. Ini stop editing dulu. Danau tadi pada new folder kita hapus juga danaunya. Yes. Nah, kita new save file. Save file danau. Ini poligon. Edit koordinat sistemnya. Oke. Editor. Start editing. Danau. Oke, danau udah ada. Lalu tadi kan danau ini udah ada nih. Nah, ini merupakan salah satu danau yang ada di Kelurahan Ciketing Udik. Kita zoom. Nah, ini kita biar kelihatan karena suka nggak akurat. Kita bisa hollow. Yang merah misalnya. Oke. Nah, padahal di sini ada pemukiman. Danaunya nggak seukuran seperti itu. Kita bisa mengetahuinya. Nah, kita digit sesuai arena yang ini aja, yang sesuai dengan di peta, di ArcGIS. Nah, sudah. Lalu editor, kita bisa klik save edit, editor stop editing. Lalu udah. Selanjutnya kita akan mendigitasi satu lagi, yaitu mendigitasi, misal kita akan mendigitasi
Segitu aja dulu mungkin ya untuk digitasinya. Selanjutnya kita akan membuat layout peta yang sesuai dengan SNI. Bisa klik ini, kita zoom to layer dulu. Zoom to layer yang batas administrasinya, zoom to layer. Ini saya hanya mendigitasi beberapa hanya satu danau, satu sawah, satu jaringan jalan. Selanjutnya bisa disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing saja. Untuk membuat layout peta, kita bisa ke layout view, menu layout view. Kalau ini merupakan menu data view. Kita bisa di sini. Di sini ada layout view dan data view. Ini merupakan layout view. Kita bisa klik. Nah, untuk mengukur ukuran kertas bisa kita klik file, lalu pack and print setup, lalu size-nya itu kita ubah ke A3, landscape, lalu klik OK. Nah, dia akan muncul terkait database map-nya. Ini bisa kita disesuaikan saja ya. Nah, selanjutnya kita bikin pada menu drawing ini kan, pada menu drawing kita pilih yang rectangle di sini, bagian sini. Lalu kita buat salah. Nah, lalu kita klik properties biar fill color-nya no color, outline-nya hitam sesuai dengan SNI, lalu klik OK. Ini penggaris bisa digunakan untuk agar petanya itu rapi. Bisa disesuaikan terus saja ya. Terus ini disesuaikan juga. Selanjutnya itu pertama adalah asal instansi, yaitu dengan klik lagi tadi, kita bikin lagi bentuknya seperti ini. Disesuaikan. Ini sudah rapi, lalu klik seperti tadi, fill color-nya no color, warna hitam, lalu klik OK. Selanjutnya kita untuk menambahkan teks yaitu klik A. Klik yang teks di sini nih. Lalu kita klik misal huruf besar semua. Sesuaikan dengan asal instansinya masing-masing. Perencanaan
wilayah dan kota, uni, kota, ini bisa kalau kayak gini kita klik aja yang klik 2 kali atau bisa klik kanan lalu properties, lalu perencanaan wilayah dan kota, Fakultas Teknik, Universitas Jember. Klik OK atau di center dulu. Nah, kita bisa bikin ukurannya itu untuk judul 14. Lalu jangan lupa di bold. Lalu kita akan menambahkan logo instansinya. Bisa klik insert, lalu picture. Tadi insert, picture, lalu kita bisa klik yang gambar yang ingin ditambahkan, logo instansi yang ingin ditambahkan. Lalu sesuaikan. Tadi bisa dikecilin biar kecil. Selanjutnya biar sesuai. Selanjutnya untuk kita membuat nama petanya, itu bisa klik rectangle baru, membuat rectangle baru, atau klik Ctrl C, lalu Ctrl V. Terus disesuaikan saja. Ini juga di copy paste saja biar cepat. Ini saya menggunakan membuat peta Kelurahan Ciketing Udik, Kecamatan Bantar Gebang, Kota Bekasi. Lalu kita klik OK. Dan jangan lupa di bold dan ukurannya disesuaikan. Selanjutnya itu adalah arah utara selatan, arah mata angin, dan skala bar dan skala teks. Yaitu kita bisa klik pada insert. Jangan lupa membuat shape-nya terlebih dahulu, bentuknya terlebih dahulu. Lalu klik insert, klik north arrow untuk mata angin, pilih sesuai yang kebutuhan, lalu klik OK. Nah, lalu kita akan menambahkan scale bar-nya. Sesuaikan dengan scale bar yang diinginkan. Biasanya saya memakai double alternating scale bar 1.
Lalu properties menggunakan yang kilometer. Lalu oke. Klik oke. Klik properties, ini kilometernya kita ganti km aja. km, oke. Ini bisa kita kecilin. Lalu kita menambahkan scale text-nya, insert, scale text, lalu yang ini, properties, kilometer, jangan lupa, lalu klik oke. Oke. Sudah. Selanjutnya itu kita akan menambahkan, selanjutnya itu adalah peta inset. Jangan lupa bikin shape-nya. Tadi klik untuk peta inset. Ini kita klik peta inset. Oke. Salah 12 lah ya. Selanjutnya, untuk menambahkan peta inset, kita bisa klik insert, lalu object. Salah, ternyata insert, lalu data frame. Lalu ini udah ada, disesuaikan aja. Ini bisa yang, nah bisa di copy paste aja. Kita akan membuat 2 peta insert. Lalu ini kita tambahin new data frame. Bisa klik ini. Pertama kita akan menunjukkan peta kelurahan Ciketingudiknya, lalu klik kanan, lalu klik add data. Klik data yang udah terkoneksi. Atau bisa kayak gini, katalog, peta administrasi desa, itu kan peta administrasi, enggak. Bisa kita, kita klik new, ini klik dulu, lalu add data, lalu di batas administrasi kelurahan Ciketingudik ini, lalu kita klik add. Udah ada, dikecilin. Misalnya, lalu klik new data frame. New, add data. Yang kota Bekasinya, bisa klik katalog, terus administrasi desa, atau cara yang tadi juga bisa, kita taruh. Nah, ada dia. Lalu kita kecilkan, dan jangan lupa membedakan warnanya, agar terlihat warna Ciketinggudik di kota Bekasi, agar terlihat di mana letak kelurahan Ciketinggudik di kota Bekasi. Kita bisa klik ini, klik new pada new data frame yang peta inset ya. Lalu klik properties, lalu klik yang simbologi, kategoris, ini value filenya itu jangan lupa NAMOBJ,
Lalu add values yang apa tuh? Ciketingudik ya, tadi kelurahan Ciketingudik. Lalu klik OK. Ininya kita ubah ke warna ungu. Misal yang ini. Oke. Nah, soalnya ini kita samain ya warna ungu juga yang hilang ini. Lalu oke. Terus kalau udah ini kelihatan, atau ini kita ubah jadi warna merah aja biar kelihatan. Ini juga jangan lupa batas administrasinya biar kelihatan sama. Nah, selanjutnya dikecilin. Selanjutnya kita akan menambahkan terkait legendanya. Legenda. Bisa klik insert. Lalu klik legend. Salah. Klik dulu petanya. Peta yang akan dibuat legendanya. Insert, baru legenda. Nah, ini sudah ada. Kalau belum ada bisa klik ini. Lalu ke sini. Karena ini udah ada. Enggak, kita klik ini dulu. Oh, udah. Pendidikan, sini. Sungai, klik lagi. Jaringan jalan, klik ke kanan. Danau, sawah, lahan terbangun pemukiman, batas administrasi, lalu kita klik next. Nih, next. Nah, seperti ini. Kita klik dulu nih, save file ya. Cetrot, copy, cetrot paste. Nah, bisa kita sesuaiin. Lalu, kita akan menampilkan sumber dan koordinat sistemnya. Koordinat sistem, datum, dan unitnya. Kita bikin dulu kotaknya. Ini kotaknya 2 gitu ya. Cetrot copy. Biar sama kiri kanan. Nah, untuk itu kita bisa klik tadi yang A ini untuk font. Kita bilang kita tulis sumber Indonesia Geospatial Portal. Terus bisa di oke. Terus sebelah sini itu terkait koordinat sistemnya kayak datum, koordinat sistem, dan lain-lain. Kita bisa klik insert, lalu klik yang dynamic text, lalu klik koordinat sistemnya. Nah, ini dia muncul seperti ini. Nah, sudah. Ini merupakan hanya peta contoh secara cepat. Ini bisa di-unchecklist kalau perlu, jika mau. Base map-nya bisa di-unchecklist atau nggak di-unchecklist. Selanjutnya kita akan cara mengekspor peta dalam bentuk PDF, yaitu bisa klik file, lalu klik export map. Nah, misal kita save di sini, misal kelurahan
Lalu PDF, format tipenya itu save as type, tipenya itu PDF, jangan lupa karena kita ingin menyimpan ke PDF. Lalu resolusinya bisa disesuaikan dengan kebutuhan, lalu kita bisa klik save. Ini merupakan peta contoh saja secara cepat agar tidak terlalu panjang videonya. Nih, selanjutnya saya akan memberikan contoh peta yang sudah saya buat secara yang lebih lengkapnya. Nah, ini sudah tersimpan. Jangan lupa baru itu agar tersimpan, jangan lupa klik file, lalu klik save, lalu klik save as. Sudah selesai pembuatan petanya, kita bisa klik file, lalu klik save as. Terus pilih tempat untuk menyimpannya. Misal kita akan simpan di sini. Bisa klik file name-nya, lalu klik save. Seperti itu. Selanjutnya kita akan melihat PDF yang tadi kita simpan. Ini tadi peta yang sudah kita simpan ke dalam PDF. Nah, ini jika sudah seperti ini bentuknya. Ternyata kita tertinggal cara membuat grid-nya. Nah, ini merupakan grid-nya. Tadi kita lupa untuk membuat grid-nya. Ini merupakan peta yang sudah saya buat sebelumnya, yang sudah dirapikan dan sebagainya. Untuk grid-nya tadi ini kita bentar. Kita bisa klik properties. Misalnya, dia unchecklist terlebih dahulu ya. Nah, properties. Oke. Nah, ini kan belum ada grid-nya. Untuk menampilkan sebuah grid, kita bisa klik layers, lalu klik properties. Terus pada menu data frame properties ini kita bisa klik grid, lalu new grid, master grid atau grid tool atau reference grid. Itu terserah sesuai yang dibutuhin, lalu klik next. Bisa next terus, lalu finish. Lalu kita bisa klik oke. Nah, ini kan kecil-kecil ya. Kita bisa klik layers, lagi properties, lalu klik measure grid-nya 2 kali, lalu klik mix. Nah, size-nya ini bisa disesuaikan, misal pakai yang 16, lalu klik OK. Lalu jangan lupa di OK biar berubah. Nah, dia jadi muncul seperti itu. Ini saya ubah dulu ke grid yang sebelumnya saya pakai. Bisa di unchecklist, checklist seperti itu. Lalu klik OK. Selanjutnya ini merupakan peta yang sudah saya buat. Di sini sesuai dengan Standar Nasional Indonesia SNI, sesuai dengan SNI, layout peta sesuai SNI. Di sini ada nama instalasi terlebih dahulu, lalu diikuti oleh nama peta, lalu ada alamat angin, skala bar dan juga skala tag, ada peta inset terkait terkait daerahnya dan di mana letak kelurahan itu di kotanya, di Kota Bekasi. Selanjutnya ada legenda peta. Legenda ini terkait warna, terus bentuk, warna, terus terkait poligon, poin, dan area ini disesuaikan dengan
SNI-nya. Misal kalau fasilitas utilitas itu menggunakan poin, seperti itu. Warna, terkait rumput, dia merupakan lahan tidak terbangun, maka dia bisa kita lihat di sini nih rumput, dia menggunakan fill color-nya nggak ada, outline color-nya hitam, dan outline width-nya nggak ada. Jadi dia bisa dilihat bahwa dia tuh putih saja, seperti ini. Di sini ada rumput-rumput yang putih, bahwa itu disesuaikan. Selanjutnya itu misal ada semak belukar, dia tandanya ada sesuai dengan di SNI yang tertera. Nah, di sini itu ada terkait poligon. Nah, kita lihat di sini ada legenda apa saja. Dan niaga, perbelanjaan itu TPU, sarana ibadah, pendidikan, batas administrasi, sungai, jalannya ini saya membagi dengan jalan arteri, lokal, setapak, lain dan lain. Selanjutnya ada danau, lahan terbangun permukiman, ada sawah, kebun, semak belukar, ladang, rumput, lahan terbangun pemerintah dan perkantoran, dan lahan terbangun industri. Dan warnanya ini bisa dibeda-bedakan. Seperti itu. Ini merupakan petanya. Sekian penjelasan terkait pembuatan peta dari awal hingga akhir dan sesuai dengan SNI. Terima kasih.